Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Stiani dari Prodi Manajemen Reguler 2A, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul The Characteristic of Muslimpreneurs from the View of Muslim Scholar and Academy. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja masuk ke inti dari materinya. Kewirausahaan sebagai bagian dari ekonomi dan bisnis Islam terkait dengan pencaharian peluang di luar kendali sumber daya. Setiap kegiatan bisnis dan wirausaha yang sejalan dengan ajaran Islam dianggap sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Ismail bin Ubin bin Rifa'ah dari ayahnya bahwa berkata, "Kami pergi dengan Rasulullah dan orang-orang berdagang pagi-pagi. Ia memanggil mereka dengan sebutan pedagang, dan ketika mereka mendengarkan dan menjulurkan lidahnya, ia berkata, para pedagang akan dibangkitkan pada hari kebangkitan sebagai orang-orang yang tidak bermoral, selain mereka yang bertakwa kepada Allah dan bertindak benar serta berbicara tentang kebenaran. Usaha dan kegiatan wirausaha dilakukan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam hukum syariah seperti halnya kewajiban agama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum terdapat beberapa kriteria yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk menjadikan setiap bekerja sebagai ibadah, seperti pekerjaan yang halal, niat yang ikhlas, mematuhi syariah dalam pekerjaannya, dan tidak mengabaikan ibadah khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karakteristik kewirausahaan Islam dikaitkan dengan kinerja mereka dalam hal keberhasilan atau kegagalan usaha mereka, yang ditimbang dengan melihat kelangsungan atau pertumbuhan bisnis. Oleh karena itu, penelitian ini melihat karakteristik pengusaha Muslim dari perspektif Islam. Kajian ini mencoba menganalisis pandangan para ulama tentang karakteristik yang harus diperhatikan oleh setiap Muslimpreneurs. Di sini juga akan membahas tentang Islam dan etika. Etika berasal dari kata Yunani ethos yang berkembang menjadi ethique dalam bahasa Perancis, etis dan etis dalam bahasa Inggris. Ketika meliputi karakter perilaku, prinsip moral yang mempengaruhi perilaku dan nilai-nilai individu atau kelompok. Bagian dari kerangka pembahasan akhlak yang merupakan perpaduan keseimbangan antara unsur spiritual dan fisik menjadi landasan utama dalam pembentukan etika beragama Islam. Penerapan nilai-nilai etika yang berpedoman pada falsafah tauhid akan memberikan ukuran sistem nilai universal yang dianut oleh setiap manusia. Dengan demikian, pembentuk etika wirausaha Muslim juga dilandasi oleh nilai-nilai akhlak. Pengusaha Muslim terkait pada konsep hubungan dengan Allah, hubungan dengan orang lain, dan hubungan dengan lingkungan baik itu intrinsik maupun ekstrinsik dalam setiap perilaku dan tindakannya. Ketika hubungan ini akan menghasilkan nilai-nilai pengusaha Muslim yang meliputi takwa, kasih sayang, amanah, dan lain-lain. Selanjutnya, Islam dan kewirausahaan. Seseorang pengusaha sukses biasanya dikaitkan dengan beberapa karakteristik tertentu sebagai aset kesuksesan mereka, seperti disiplin, keinginan untuk sukses, berorientasi pada tindakan, berorientasi pada tujuan, dan memiliki tingkat energi yang tinggi. Halaman etika dan moral tanpa nilai akhlak akan menghasilkan pribadi yang beretika dalam organisasinya, karena terkait dengan etika dan akhlak yang telah ditetapkan. Pada saat yang sama, tidak menjamin bahwa mereka akan tetap ketika berada di luar organisasi atau badan usaha mereka. Namun, nilai-nilai akhlak yang dimiliki oleh setiap individu akan dianut pada setiap waktu dan kondisi, karena merupakan watak dan sifat asli dari tingkah laku yang mereka lakukan. Selanjutnya adalah etika bisnis dan etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam tidak jauh berbeda dengan etika bisnis. Mungkin berbeda dengan roh dan jiwanya saja. Semangat yang berkomitmen untuk menjalankan cara hidup Islami. Pengusaha Muslim yang telah mengamalkan etika secara mutlak karena itu adalah etika, maka akan menjadi etika bisnis. Namun jika etika dipraktikkan karena kesadaran Islam, maka akan disebut dengan etika bisnis Islam. Kerangka dasar etika bisnis Islam terdiri dari takwa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerangka dasar dari elemen ini adalah yang melengkapi karakteristik Muslimpreneurs. Takwa atau iman kepada Allah Subhanahu wa taala dapat diwujudkan melalui pelaksanaan ibadah wajib dan sukarela baik fardu ain atau fardu kifayah. Selanjutnya adalah etika bisnis Islam dalam 4 fungsi bisnis.
Para responden sepakat bahwa praktik etika bisnis Islam di kalangan pengusaha dapat dilaksanakan secara jelas melalui pengamatan cara mereka menjalankan bisnis dalam 4 fungsi bisnis. Fungsi produksi dalam sistem ekonomi Islam dikendalikan oleh konsep al-rizq, sumber pendapatan halal dan haram. Pembahasan produk mencakup 4 unsur utama, yaitu jenis produk, prinsip dasar produk, produksi halal, dan sertifikat halal. Etika bisnis Islam dan pemasaran. Pemasaran adalah fungsi bisnis yang mengidentifikasi kebutuhan konsumen, menentukan pasar sasaran, dan menetapkan produk serta layanan untuk melayani pasar ini. Ini juga melibatkan promosi produk dan layanan semacam di pasar. Pemasaran merupakan bagian integral dari kesuksesan bisnis besar atau kecil dengan fokus utamanya pada kualitas, nilai konsumen, dan kepuasan pelanggan. Proses pemasaran juga harus dilakukan dengan kebenaran dan transaksi. Harga yang wajar, tidak diskriminatif, tidak ada unsur paksaan atau penipuan, menggunakan model dan duta produk yang sesuai dengan hukum Islam. Etika bisnis Islam dan pembiayaan. Pembiayaan syariah sama pentingnya dengan proses produksi itu sendiri. Bagi kaum muslim, ini karena umat Islam terkait oleh prinsip-prinsip Islam. Dalam setiap aspek kehidupan mereka dalam konteks ini untuk memperoleh pendapatan halal. Setiap aktivitas seorang muslim harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariatnya. Yang terakhir adalah etika bisnis Islam dan sumber daya manusia. Karyawan adalah aset perusahaan yang paling berharga karena mereka adalah penggerak perusahaan. Hubungan antara pengusaha dan karyawan termasuk dalam kategori hablum minanas. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kepada pengusaha agar mempunyai hubungan yang baik kepada karyawannya, dibangun di atas kerangka Islami. Responder membagi manajemen sumber daya manusia Islam dalam 2 situasi, yaitu hubungan dengan karyawan dan ketenaga kerjaan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.